Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha Rizky Novalea dengan NIM 201 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan esai yang telah saya buat. Inovasi pelayanan publik di Indonesia, peran sektor swasta dalam meningkatkan efisiensi birokrasi. Di tengah kemajuan teknologi dan semakin pesatnya digitalisasi di seluruh dunia, inovasi dalam pelayanan publik menjadi sangat penting, terutama di Indonesia. Masyarakat kini menuntut layanan publik yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih transparan. Dalam konteks ini, sektor swasta memainkan peran yang sangat krusial dalam membantu meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat transformasi pelayanan publik melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi. Dengan menggunakan teknologi, sektor swasta dapat mengembangkan solusi yang tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga mendorong pemerintahan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam pelayanan publik yang dipacu oleh kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat memberikan dampak positif dalam memodernisasi birokrasi dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Salah satu bentuk kontribusi sektor swasta dalam transformasi birokrasi adalah melalui pengembangan teknologi yang memungkinkan peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor pelayanan publik. Teknologi digital telah memberikan dampak yang besar dalam mengurangi hambatan-hambatan administratif yang ada dalam birokrasi tradisional. Salah satu contoh perusahaan dalam sektor logistik untuk transaksi secara online yaitu adalah National Logistic Ecosystem atau NLE. Biasanya dibutuhkan dalam proses administrasi. Dengan adanya platform ini, seluruh proses dan pengurusan izin hingga pengiriman barang dapat dilakukan secara digital, secara menghemat waktu dan mengurangi peluang dan terjadinya kesalahan manusia. Selain itu, menggunakan e-materai dan tanda tangan elektronik merupakan terobosan penting yang telah diperkenalkan oleh sektor swasta untuk mempercepat dan mempermudah berbagai transaksi administratif. Penerapan teknologi semacam ini yang memanfaatkan sistem digital membuka peluang bagi sektor publik untuk meningkatkan produktivitas tanpa menambah beban kerja bagi pegawai negeri. Melalui pemanfaatan teknologi, berbagai pelayanan yang dulunya membutuhkan waktu berhari-hari seperti penerbitan izin usaha atau pendaftaran kependudukan, kini bisa dilakukan dalam hitungan menit. Efisiensi ini akan memberikan dampak langsung pada kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan kepuasan publik terhadap birokrasi yang ada. Salah satu contoh sukses dari kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam inovasi pelayanan publik adalah aplikasi BPJS Kesehatan. Sebelumnya, masyarakat harus mengantri panjang untuk melakukan pendaftaran atau klaim layanan kesehatan, namun berkat kerjasama antara pemerintah dan perusahaan teknologi, kini BPJS Kesehatan memiliki aplikasi yang memungkinkan peserta untuk mengakses berbagai layanan kesehatan secara online. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat mendaftar, memeriksa status klaim, dan bahkan melakukan konsultasi medis secara daring tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Inisiatif ini adalah contoh konkret bagaimana sektor swasta dalam memberikan dukungan teknologi kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Aplikasi BPJS Kesehatan juga memperkenalkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi terkait hak dan kewajiban mereka sebagai peserta, tanpa harus bergantung pada pelayanan tatap muka. Dalam konteks ini, sektor swasta tidak hanya memberikan dukungan dalam hal pengembangan teknologi, tetapi juga mendesain sistem yang user-friendly dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah-daerah terpencil sekalipun. Selain BPJS Kesehatan, berbagai layanan publik lain seperti pencatatan kependudukan dan perizinan usaha juga semakin berbasis digital. Meskipun transformasi digital dalam pelayanan publik memberikan banyak keuntungan, kesenjangan digital di daerah-daerah terpencil tetap menjadi tantangan besar. Di beberapa wilayah Indonesia, terutama daerah yang sulit dijangkau atau berada di luar pulau-pulau besar, akses terhadap internet dan perangkat teknologi yang memadai masih terbatas. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik berbasis digital yang bisa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Penting bagi sektor swasta untuk tidak hanya fokus pada pengembangan aplikasi dan sistem digital untuk kota-kota besar, tetapi juga bekerjasama dengan pemerintah untuk memperluas kejangkauan teknologi daerah-daerah yang terpencil.
Sektor swasta juga dapat membantu dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat di daerah terpencil mengenai cara mengakses dan memanfaatkan layanan digital. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga keterampilan yang memadai untuk menggunakan teknologi tersebut. Inisiatif ini semacam akan mempercepat pemerataan manfaat dari digitalisasi di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa tidak ada lapisan masyarakat yang tertinggal. Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada kualitas layanan yang diberikan. Ketika sektor swasta berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyediakan solusi teknologi yang inovatif, masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari perubahan tersebut. Proses yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih transparan akan mendorong masyarakat untuk mempercayai bahwa pemerintah mampu memberikan pelayanan terbaik. Pemerintah yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat akan mendapatkan dukungan lain, kepercayaan lebih besar. Begitu pula dengan sektor swasta yang telah berperan dalam menyumbangkan teknologi untuk mempercepat transformasi birokrasi. Ini adalah contoh sinergi antara pemerintah dan sektor swasta yang tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga peningkatan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.